7 fakta unik tentang kelomang. 1. Memiliki 10 kaki dengan peran berbeda-beda. Kelomang memiliki 5 pasang kaki atau total 10 kaki. Uniknya, kaki ini punya fungsi masing-masing. Sepasang kaki paling besar digunakan untuk mencapit dan mengambil makanan. Pasangan kaki kedua dan ketiga digunakan untuk berjalan. Pasangan kaki keempat digunakan untuk keluar masuk cangkang. Dan pasangan kaki kelima digunakan untuk membersihkan dan membuang kotoran dari cangkang. Kaki-kaki tersebut saling berkoordinasi dalam menjalankan fungsi masing-masing. 2. Tidak semua hidup di pantai, ada juga yang tinggal di daratan tropis. Kelomang identik dengan pantai. Namun, ternyata tidak semua spesies kelomang memilih tinggal di dekat laut. Ada yang menghabiskan hidupnya di daratan tropis, umumnya merupakan keluarga Coenobitidae. Meski begitu, mereka tetap membutuhkan air untuk menjaga insang tetap basah untuk bertahan hidup atau sisanya menghabiskan hidup di dekat air asin. Bahkan ada yang hidup di bawah air. Ada yang tinggal di perairan dangkal sampai di laut dalam dan jarang pergi ke daratan. Yang jelas, setiap kelomang tetap membutuhkan air untuk membuat insang mereka lembab. 3. Sering berganti-ganti cangkang. Kelomang tidak ragu-ragu untuk berganti cangkang jika mereka sudah merasa ukurannya tidak cocok, tubuh kelomang terus tumbuh. Mau tidak mau, mereka harus mencari cangkang baru. Cangkang ini memiliki peran yang penting, yaitu menjaga bagian abdomen atau perut dan menjaga kelembaban tubuh mereka. Cangkang sempurna bagi kelomang adalah yang mampu membuatnya tetap aman dari predator, memiliki ruang yang pas untuk berlindung dan membuatnya tetap bergerak dengan nyaman. 4. Bagaimana wujud kelomang dalam cangkang yang bening? Dengan cangkang biasa, kita hanya bisa melihat bagian kepala dan kaki-kaki depan kelomang. Tapi, bagaimana jika mereka ditempatkan dalam cangkang bening? Abdomen atau perut dan ekor kelomang berbeda dengan bagian lainnya yang keras, bagian abdomen kelomang lembut dan rapuh, yang berfungsi untuk organ pencernaan dan reproduksi. Bagian dalam kaki pun terlihat dengan jelas. What do you think? 5. Kelomang mengalami proses berganti kerangka atau molting. Tidak banyak yang tahu kalau kelomang mengalami proses molting. Sederhananya, molting adalah melepaskan kerangka luar dan menumbuhkan kerangka baru. Proses ini biasanya membuat kelomang stres dan membuat mereka lebih rentan. Rata-rata kelomang molting setiap 18 bulan sekali, namun ada juga yang lebih sering. Dalam sekali proses molting, kelomang membutuhkan waktu antara 4-8 minggu. Proses ini merupakan proses yang alami. Jangan khawatir, memang, ketika molting, kelomang akan melepaskan beberapa bagian tubuhnya dan membuatnya tidak bisa bergerak untuk sementara, membuat mereka terlihat seperti telah mati. 6. Apa yang dimakan oleh kelomang? Kelomang biasanya makan buah-buahan, seperti mangga, pepaya, apel, pisang, anggur, nanas dan stroberi. Kelomang juga suka sayuran. Kamu bisa memberi makan selada, bayam, wortel sampai mentimun. 7. Sampai berapa lama kelomang dapat hidup? Kelomang liar yang hidup di habitat yang tepat akan bisa bertahan hingga usia 30 tahun. Namun, jika dipelihara manusia, rata-rata umur kelomang bisa mencapai usia 20 tahun. Wah, kecil-kecil panjang umur juga ya. Namun, ada juga rekor yang mencatat bahwa kelomang bisa hidup sampai umur 70 tahun. Kelomang ini dimiliki oleh Steve Sugianto, penghobi kelomang asal Surabaya, Jawa Timur. Ukurannya pun sebesar buah kelapa dan memiliki panjang kaki hingga 15 cm. Wow, kelomang ini bahkan sering ditampilkan dalam berbagai pameran, membuat banyak pengunjung tertarik. Mari bergabung dan belajar bersama seputar kelomang di grup Facebook Kelomang Lovers Indonesia.